teori-teori konspirasi ini sebenarnya hanya sekedar kebetulan, sifatnya kebetulan gitu ya. Ya kayak Jering itu lah, itu kan harus diklarifikasi. Dia sendiri mengatakan dilaporkan ini kan karena menganggap bahwa ID itu kacung WHO kan bahasanya. Anji yang mempromosikan orang yang menyimpelkan siapa Adi Pranoto itu. Nah wajib kan suatu teguran ataupun sanksi. Dok, untuk masalah COVID nih, ada hal-hal baru nggak sih di pandemi saat ini? Udah jalan hampir berapa bulan ya? Udah 6 bulan, 7 bulanan. Itu ada hal-hal barunya? Kalau dari Indonesianya dari Maret ya. Kalau di wabahnya kan dari Desember. Iya, dari Desember. Hampir 1 tahun ya, nggak kerasa. Nah, itu ada hal-hal baru nggak, Dok? Ya, jadi gini, kalau kita bicara tentang COVID, ada perubahan paradigma yang harus dipahami masyarakat. Kalau dulu masyarakat masih menganggap apa itu? Ada OTG, ada PDP, ada Betul, ODP. betul. Sekarang sudah nggak ada lagi istilah itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih ngomong itu, berarti dia sudah tertinggal dengan informasi terbaru. Oh, sekarang udah nggak ada yang namanya sekarang OTG. Sudah nggak ada. Karena OTG itu kan definisinya apa? Orang tak bergejala. Orang tak bergejala ini yang mana? Yang sehat atau yang sakit? Karena yang sehat pun tak bergejala. Mas Haji pun OTG lah kalau kayak gitu. Saya pun OTG lah sekarang. Karena kan ada gejala kita. Ada batuk, ada sesak, ada demam. Kan gitu. Ya. Jadi kalau definisi OTG nanti menggeneralisir semua orang yang jadi OTG yang nggak sakit. Kan nggak kayak gitu. Jadi sekarang sudah jadi apa, Dok? Nah, jadi gini. Istilah-istilah yang harus dipahami perubahannya. Kalau dulu namanya PDP, sekarang namanya suspek. Suspek. Jadi gini, kita mulai saja ceritanya kita ada yang kena. Misalnya, jangan saya lah nanti beneran. Misalnya ada si X gitu. Si X ini positif COVID. Oke. Nah, si X ini dia bergejala. Dia bergejala. Oke. Kemudian dia kan bergejala, kemudian hasilnya positif. Hasilnya positif. Nah, gini ya, kita mulainya gini ya, edit aja ya, kita mulai dari gini. Oke, gimana? Seru nih. Istilahnya dulu. Istilah pertama yang harus dipahami adalah namanya resiko kontak. Resiko kontak. Resiko kontak itu adalah misalnya ada orang yang positif dan kita pernah kontak dengan dia. Tapi kontak langsung ya, bukan kontak by phone. Masih banyak orang yang pahamnya keliru. Aku pernah kontak sama dia katanya, itu resiko kontak. Ya enggak lah ya. Atau pernah zoom sama ini ya enggak lah. Ya. Jadi tapi gimana, Dok? Kontak yang memang ada jarak, durasi, jarak misalnya jarak posisi berdiri kita atau kita berada dengan orang itu dengan jarak 1 meter. Apalagi tidak pakai masker. Nah, itu resiko kontak. Atau kita tinggal di satu pemukiman yang sama. Mungkin kita nggak pernah kontak, tapi mungkin gini misalnya. Kita tinggal di satu kos, kita tinggal di lantai 2, yang positif ini lantai 1, tapi kita mungkin nggak pernah kontak sama dia, nggak pernah ngomongan, nggak pernah say hello, tapi kamar mandinya kamar mandi yang untuk satu kosan itu satu kamar mandi. Nah itu juga bisa dikatakan resiko kontak, karena bisa jadi dia ke situ, kita akan ke situ misalnya, atau kita melewati tempat parkir yang tempat dia biasa di situ, kita juga di situ. Nah itu resiko kontak. Oke. Atau pernah salaman, cipika-cipiki, itu udah resiko kontak. Nah, kemudian kalau dia tidak bergejala, itu tidak apa-apa, cukup dievaluasi. Kita pernah kontak dengan orang yang positif, kita cukup evaluasi saja. Iya. Ya, ada nggak kita ngalami gejala? Kalau nggak ada, kita nggak perlu swab. Nah, ini harus saya jelaskan ya, kalau memang masih banyak orang yang menganggap bahwa rapid itu sebagai diagnostik, itu bukan. Nah, rapid test itu nggak dipakai di dunia diagnostik. Yang dipakai cuma satu, PCR. Jadi yang ada yang dari hidung atau dari mulut, itulah yang alat diagnostik. Jadi kalau orang itu rapid testnya reaktif, belum tentu ya. Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau misalnya non-reaktif COVID, non-reaktif di rapid, itu belum tentu juga negatif swab. Jadi memang banyak orang yang rapid negatif, swabnya positif. Jadi makanya nggak bisa dipegang itu rapid. Itu dipakai hanya untuk berangkat saja, tapi nggak tahu. Pokoknya berangkat dengan pesawat kan? Itu menarik, Dok. Itu menarik sih. Ini nggak apa-apa ya, saya potong bentar aja. Itu menarik. Kalau misal rapid itu dibuktikan kalau misal dia tuh benar-benar reaktif. Nah, terus itu nanti digunakan buat apa, Dok? Nah, gini, rapid
reaktif. Artinya kan ada antibodi di dalam tubuh kita. Iya tahu. Antibodi di dalam tubuh kita ini kan keluar karena ada benda asing yang masuk, mikroorganisme. Nah, kan bisa saja yang masuk itu keluar demam berdarah, bisa saja tipes, bisa saja bakteri yang lain, nggak hanya corona kan? Iya, nggak hanya corona. Kemudian juga false positifnya tinggi, dia teranggap reaktif, padahal enggak gitu. Itu namanya false positif. Nah, jadi nggak bisa dijadikan acuan. Sedangkan swab saja itu juga nggak 100%. Swab juga nggak 100% berarti ya? Kecuali ngambilnya langsung ke paru-paru. Tapi kalau ngambilnya ke hidung, orofaring atau nasofaring gitu, dari mulut atau dari hidung itu juga presentasi keberhasilannya nggak sampai 70%. Soalnya rapid, gitu. Soalnya saya kapan hari itu pernah itu rapid test gitu kan, darah saya diambil tuh, terus katanya hasilnya ya non reaktif juga. Ya. Itu enggak. Ini ada bentar ya, ada. Ini hasilnya saya ada sih kalau misal mau ngambil, itu ada hasilnya. Ya. Buat apa tuh, Dok? Jadi itu tidak ada pegangan. Kalau di dunia kedokteran sekarang, kalau Anda bawa itu terus ngaku-ngaku, saya nggak dipakai itu di dunia medis. Tapi itu yang terjadi di masyarakat. Dia sudah rapid, negatif, kemudian dia meninggal di rumah sakit, kemudian rumah sakitnya bilang, ini harus protap gugus tugas misalnya, dia dirawat dia dikebumikan dengan prosedur COVID gitu. Oh enggak lah, kan dia negatif rapidnya, berarti dia nggak COVID. Nah itu yang masih banyak salah. Sama itu dong. Karena rapid bukan diagnostik, tapi yang diagnostik adalah gejala klinis plus swab. Sama jadi kalau gejala klinisnya sudah jelas, dia tiba-tiba saturasinya di bawah 95% dalam waktu dekat, kemudian ronsen atau scan parunya memang ada jelas-jelas gangguan di paru-paru dalam waktu singkat. Nah, kemudian tambah lagi swabnya positif, ya sudah jelas itu. Cuman kan dulu di awal-awal kan kita periksa lab terbatas, makanya bisa sebenarnya seminggu, 2 minggu. Kalau sekarang kan sudah banyak, makanya sekarang angka di Indonesia cepat banyak, 3.000 gitu. Kenapa? Karena labnya sudah banyak, yang diperiksa juga semakin banyak. Jadi sampelnya semakin banyak yang nampak positif. Jadi gitu. Sama kebanyakan orang, Dok ya, habis rapid itu dia merasa kayak dirinya itu terbebas dari COVID tuh. Dan kan orang lain, saya aja kalau kemarin rapid itu merasa kayak aku terbebas dari rapid. Nah, sedangkan orang yang sudah positif setelah kontak erat namanya suspek. Jadi setelah saya kontak misalnya, atau misalnya ada orang yang kontak dengan yang positif misalnya, kemudian dia bergejala. Jadi kan awalnya statusnya kalau namanya kontak saja resiko kontak. Resiko kontak. Oke, tapi dia habis itu demam, batuk pilek, ISPA, dia mengalami ISPA. Naik statusnya jadi yang namanya namanya suspek. Suspek. Oh, jadi awal pertama itu namanya resiko kontak, kedua itu suspek. Nah, kalau dia sudah ada gejala, kalau nggak ada gejala tetap namanya resiko kontak. Oke. Kalau dia misalnya sudah ada kontak, tapi dia dalam 14 hari atau dalam 16 hari dia tidak ada menimbulkan demam, batuk, pilek, maka dia dianggap selesai. Apa, Dok? Demam, batuk, pilek. Selesai. Hampir tiap hari ngerasain kayak gitu loh, Dok. Demam, batuk, pilek. Ya. Tapi habis itu sembuh lagi. Habis itu demam, batuk, pilek. Sembuh lagi. Coba di swab. Kemarin kan udah rapid. Rapidku kan udah. Kita apa? Dari rapid. Ya, tapi kalau kayak gini sehat lah mudah-mudahan. Amin ya. Cuman mengatakan seseorang itu sehat tidak sehat itu harus dari PCR, nggak dari rapid. Itu yang mau pesan yang saya sampaikan. Oke. Jadi kemudian kalau dia ada bergejala, ya ada bergejala. Dia bergejala namanya suspek. Suspek. Ya, gejalanya kan gejala khas kan demam, batuk, pilek, tambah sesak kalau udah berat. Sedang berat lah gitu. Ya. Nah, kemudian baru dia namanya kalau itu memang harus sejak dia bergejala dia harus swab untuk memastikan dia ini jadi positif atau tidak. Ya. Ini batuk demamnya karena COVID atau bukan karena COVID. Nah, kemudian kalau positif, baru kalau positif, misalnya nih satu keluarga ada yang positif. Ya. Misalnya salah satu anggota keluarga yang positif, kemudian di tracing anggota keluarganya dicek semua. Nah, kalau ternyata ada anggota keluarganya yang positif tapi tak bergejala, itu disebut dengan positif asimptomatik. Itulah yang dulu orang bilang ATG.
Positif apa? Asimptomatik, tak bergejala. Asimptomatik, tidak Ya. bergejala ya. Nah, itu yang orang bilang dulu OTG. Jadi sekarang dispesifikkan. Yang disebut dengan OTG yang dipahami dulu itu adalah sekarang namanya positif asimptomatik. Dia tidak bergejala, tapi dari hasil swab-nya dia sudah positif. Jadi yang ditekankan itu harus hasil swab yang positif baru nanti diklasifikasikan. Jadi nanti kalau positif ada klasifikasinya, ringan, tak bergejala, ringan, sedang, berat. Nah, ada klasifikasinya ya berarti ya. Nah, sekarang kan kalau nggak salah di Jakarta yang tak bergejala tidak boleh lagi masuk ke isolasi mandiri rumah. Sudah ada disiapkan hotel bintang 2 sama bintang 3. Kenapa? Supaya nggak terjadi klaster keluarga. Karena kan sekarang banyak nih terjadi klaster keluarga. Ya, isolasi di rumah, ternyata satu keluarganya yang kena. Nah, gitu. Jadi dia yang positif walaupun tak bergejala, dia ditempatkan di salah satu hotel yang disiapkan pemerintah. Itu free dong? Itu free? Tujuannya itu supaya nggak satu keluarganya positif. Iya, itu waktu diisolasi sama pemerintah dikasihkan hotel bintang 2, bintang 3 itu free. Nah, atau kebijakan, katanya kan free kalau nggak salah tadi gugus. Kalau free mah enak dong. Kalau free kan lumayan tuh hotel bintang 2, 3. Ya nggak pernah nginap di hotel jadi bisa nginap di hotel ya. Aku kena COVID aja. Ya itulah. Nah kemudian baru nanti istilah lain ya paling itu aja yang harus diketahui, tapi probable itu ya kalau udah masuk rumah sakit lah. Kalau dia berat tak masuk rumah sakit kemudian dia belum keluar hasilnya namanya probable. Tapi kalau udah keluar hasilnya baru nanti kita konfirmasi positif. Jadi tadi itu ada yang namanya risiko kontak, kemudian risiko kontak dia ada kontak dengan orang yang positif tapi tak bergejala. Tapi tidak bergejala. Kemudian yang kedua ada yang dia ada risiko kontak dengan orang yang positif tapi bergejala. Bergejala. Nah, cuma bergejala apakah dia bergejalanya karena COVID atau tidak itu dicek swab. Di swab. Kalau negatif berarti selesai, dia nggak lagi bisa katakan suspek. Kalau dia positif baru pindah statusnya jadi positif asimptomatik. Nah, positif terbagi lagi lah. Iya, tidak bergejala itu tadi. Nah, dia bergejala atau gejala ringan atau gejala sedang, berat. Oke. Kalau berat udah masuk ICU atau ventilator. Kalau berat dia harus pakai oksigen atau mungkin ya pokoknya gitulah. Kalau sedang udah ada sesaknya. Kalau berat kalau sedang ada sesaknya. Kalau ringan itu demam batuk pilek belum ada sesaknya. Kalau sedang sudah ada sesaknya. Kalau berat itu udah harus pakai alat bantu kayak ventilator atau ICU. Oke. Jadi itu ya untuk hal-hal baru di masa pandemi sekarang ya ada pergantian istilah. Ya. Nah kemudian juga yang harus diketahui adalah kalau dia positif tak bergejala, dia tidak perlu lagi swab ulang. Dulu kan dia harus swab 2 kali berturut-turut negatif, baru dia dianggap bahwa sudah sudah sembuh dia dari ini. Nah, sekarang enggak, kalau dia swab pertama dia positif tapi dia tidak ada gejala, itu otomatis 10 hari sudah selesai. Dia dari dikatakan sembuh, tidak perlu lagi di swab ulang. Oke. Jadi sudah ada perubahan. Jadi enggak semua orang dikatakan bebas itu kalau dia swab ulangnya 2 kali berturut-turut negatif, enggak. Kalau dia tak bergejala tak perlu swab ulang. Karena kan kenapa? Untuk men-swab sekarang semuanya enggak dibiayai pemerintah, bisa saja sendiri atau mandiri kan? Oke, betul. Ya, jadi gitu guys. Jadi ada beberapa pergantian istilah. Jadi kalian di sini bisa belajar istilah-istilah baru di masa corona saat ini. Dok, aku mau iseng-iseng tanya, boleh nggak sih sebenarnya? Apa tuh? Masih ada waktu nggak? Iseng-iseng tanya sih. Apa tuh? Percaya nggak sih sama teori konspirasi? Untuk COVID? Untuk COVID. Percaya nggak sih untuk teori konspirasi? Konspirasi. Menarik nih, karena kalau misal kita udah ngobrol sama dokter gitu kan kayak afdol gitu bahas tentang teori konspirasi masalah COVID. Definisi konspirasi kan ada satu yang diuntungkan. Betul. Sekarang siapa yang mau diuntungkan? Kan banyak sekali, Dok. Perusahaan aplikasi. Kalau keadaannya menjadi hal yang menguntungkan itu cerita. Kalau disebabkan virusnya ada karena untuk menguntungkan sesuatu, saya tidak. Kalau misalnya sekarang gara-gara COVID sepeda laris, apakah itu teori konspirasi supaya sepeda itu laris? Kan tidak. Bukan gara-gara itu kan? Iya juga. Nah sekarang kan informasi konspirasi itu supaya apa? Rumah sakit untung. Dari mana rumah sakit untung kalau dokternya mati semua? Ya kan?
Iya juga sih ya. Nah, kalau dokternya mati semua gara-gara terpapar, apa yang diuntungkan? Nah, dokter ini kan karena udah sumpah aja. Kalau enggak, dia kalau ada tabungan, saya rasa dia nggak mau lagi praktek. Kan gitu aja kira-kira. Siapa yang mau berani, Mas Haji mau nggak dibayar 100 juta, tapi habis itu meninggal? Ya nggak mau lah, Nggak masih mau. kurang lah dok 100 Karena juta. udah. Jadi diuntungkan siapa? Rumah sakit, direktur rumah sakit banyak yang meninggal karena COVID. Jadi yang mau diuntungkan gara-gara ini apa? Nggak ada menurut saya. Jadi semua di COVID-kan. Nah, itu yang harus diklarifikasi. Semua di COVID-kan. Jadi mencret di COVID-kan, sakit perut di COVID-kan. Nah, ini yang harus tahu bahwa gejala COVID itu sekarang adalah 1000 rupa. Gejala khasnya saja demam batuk pilek sesak, tapi juga mencret juga bisa COVID. Sesak bisa COVID, sakit kepala bisa COVID. Nah, itu yang banyak orang yang menganggap bahwa ini sikit-sikit di COVID-kan. Yang diuntungkan rumah sakit dapat klaim dari pemerintah. Kan orang nggak tahu klaimnya itu gimana, ada seleksinya, sama kayak BPJS, rumah sakit, misalnya kita berobat dengan BPJS. Nah, kemudian ada lagi tuh audit dari BPJS mengatakan bahwa ini diklaim, ini tidak diklaim. Jadi nggak seperti itu. Jadi ini, ini COVID kan supaya pemerintah bayar dia. Enggak, itu ada seleksinya lagi. Jadi rumah sakit pun sekarang, dan itu pun nggak langsung cair. 3 bulan dulu baru cair. Jadi diuntungkan itu katanya dokter, saya rasa itu harus belajar lagi. Yang mana yang diuntungkan? Kalau diuntungkan sejahtera itu mungkin konspirasi. Tapi kalau yang diuntungkan itu nggak ada, ya apa yang mau diuntungkan konspirasinya? Sekarang orang tenaga lab sekarang pembayarannya nggak jelas. Masih banyak tuh kawan-kawan saya yang kerja di lab untuk memeriksakan swab orang itu juga masih banyak yang tertunda pembayarannya. Kemudian rumah sakit ya banyak dokter yang meninggal karena itu. Jadi yang diuntungkan apa? Nggak ada kalau menurut saya. Tapi gini dok, ada Zoom sekarang diuntungkan dok, Zoom. Ya iya itu makanya saya bilang ini karena memang keadaan yang orang mengambil mana yang bisa dijadikan manfaat. Itu hal yang berbeda. Bukan gara-gara orang yang membuat Zoom ini terus dia menciptakan virus, kan nggak kayak gitu. Enggak. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau orang sekarang banyak yang naik sepeda gara-gara COVID ini, apakah ini menguntungkan konspirasinya orang yang buat sepeda? Tidak juga. Kalau Zoom sekarang ini juga karena memang ini bisa dimanfaatkan dalam momen ini untuk pembelajaran daring sekarang pakai Zoom. Itu bukan konspirasi. Kalau menurut saya itu keadaan yang memang diambil orang yang ini bisa dijadikan suatu terobosan untuk memanfaatkan situasi sekarang. Jadi ini bukan konspirasi kalau Zoom atau mungkin sepeda tadi. Tapi gini dok, Bill Gates dulu itu malah pernah presentasi bahwa nanti di tahun 2020-an itu bakal ada yang namanya wabah virus yang akan menyerang dunia. Nah, itu kan memang yang dibilang juga sama mantan menteri kesehatan kita kan. Nah, cuman kan gini, ketika Bill Gates mengatakan itu, apakah itu karena dia mau menciptakan virus? Atau memang dia hanya punya visi ke depannya bahwa itu harus dipikirkan manusia, hanya sebagai prediksi. Nah, kalau memang diasumsikan dia menciptakan virus karena dia sudah pernah ngomong dulu di situ, ya harusnya perusahaan dia dong yang sekarang yang vaksin satu-satunya yang bisa untuk dipakai atau dibeli seluruh dunia. Karena kan teori konspirasi harus menguntungkan satu pihak kan, atau pihak tertentu kan. Berarti kalau dia menciptakan itu, berarti dia yang akan mendapatkan keuntungan. Buktinya Amerika nggak pakai vaksin dia kok, belum ada pun vaksin dia yang keluar. Amerika juga punya perusahaan sendiri untuk menciptakan vaksin. Indonesia juga nggak beli dari dia. Ya, jadi nggak juga bisa dikatakan dia mendapatkan keuntungan dari sini. Jadi teori konspirasinya dari mana? Iya sih, Mas Akal juga dok, Mas Akal. Setuju. Mulai dari sini wawasan saya mulai terbuka nih dok. Oh ternyata begitu ya. Jadi teori-teori konspirasi ini sebenarnya hanya sekedar kebetulan, sifatnya kebetulan gitu ya. Atau keadaan yang kemudian membuat seseorang diuntungkan gitu berarti dok ya. Ya kayak Jering itu kan harus diklarifikasi. Dia sendiri mengatakan hanya ya makanya dilaporkan ID kan karena menganggap bahwa ID itu kacung WHO kan bahasanya dia gitu ya. Itu wajar kalau kami para dokter protes. Karena bukan dampaknya bukan kepada ID-nya saja, tapi kepada orang yang percaya sama dia. Bayangkan kalau orang nggak percaya dia ngikutin percayaan dia, orang nggak mau protokol kesehatan, orang akan menularkan, dokter juga akan terpapar, semua orang akan bertambah orang yang positif, kan bahaya dampaknya. Jadi bukan hanya masalah dianya, tapi dampaknya ke orang-orang yang percaya ke dia ini yang harus
ini. Kayak Anji yang mempromosikan orang yang menyimpelkan siapa Adi Pranoto itu. Nah wajar kalau itu harus diberikan suatu teguran ataupun sanksi. Kenapa? Supaya jangan ada yang ngulang lagi. Iya juga sih. Betul. Bahaya sekarang ini. Jadi mindset masyarakat harus sama-sama dengan tenaga medis untuk supaya pemahaman ini adalah wabah. Kalau wabah ini manusia dengan manusia, bagaimana menghindari kontak manusia dengan manusia? Nggak mungkin, karena kita butuh makan, kita kerja. Gimana ya? Proteksi. Nah, jaraknya dijauhkan, pakai masker, karena penularannya dari droplet, bisa ke udara, jangan pakai ruangan yang AC sentral. Kalau memang ruangannya pakai AC sentral, pakai alat humidifier. Ya, jadi supaya virusnya bisa mati. Nah, jadi memang harus disikapinya begitu. Jangan gak usah ini menguntungkan ini, nah, itu bahaya di masyarakat. Padahal kalau misal rumah sakit diuntungkan, kalau dokternya mati semua ya sama aja dok ya. Nah, yang diuntungkan siapa? Nah, yang ngobatin siapa gitu kan? Kalau diuntungkan oke, di COVID kan dokternya dapat fee sekian. Ya. Kalau memang dia untung senang, cuma kan kalau dia mati dari mana diuntungkannya? Resikonya gede juga sih ya. Enggak, kalau memang ada nggak apa-apa juga. Ini kan nggak ada. Memang betul-betul orang COVID. Cuma orang nggak paham. Karena orang, aku kan cuma asam lambung. Aku kan cuma DM masuknya gitu. Tapi kok masuk kok COVID? Ya, kalau memang dia ada COVID tak bergejala, waktu diperiksa dia ternyata positif, ya memang dia COVID. Kan gitu. Oke, menarik dok. Cuman ada pertanyaan lagi sih. Aku yang masih belum benar-benar matang buat meyakininya. Untuk COVID ini buatan manusia atau alami? Oh, kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau dibuat muatan manusia nanti membenarkan teori konspirasi. Betul. Nah, kalau saya tidak percaya dengan buatan konspirasi karena sampai sekarang belum tahu siapa yang diuntungkan karena ini. Semua negara banyak yang meninggal warganya. Apakah ada yang menguntungkan terus dengan cara membunuh warganya sendiri? Saya rasa betul-betul nggak manusia sekali kalau seperti itu. Iya sih. Dan kita pakai, orang itu komunis, orang itu nggak percaya Tuhan. Toh sekarang mereka yang sekarang bisa keluar dari situ, Vietnam dan Tionghoa atau Cina itu yang sekarang memang sudah berani mengatakan nggak perlu pakai ini kan, udah sekolah dibuka, kemudian sudah berani berkumpul-kumpul ya. Iya. Dengan cara mereka yang tak bertuhan itu malah mereka berhasil. Amerika didaya, kemudian Eropa yang kaya raya, ternyata sekarang masih kesulitan menghadapi corona. Jadi ya konspirasinya dari mana dibuat manusia untuk meluluhlantakkan manusia ini ya nggak manusiawi juga ya sebetulnya ya. Gitu. Terus untuk vaksinnya itu gimana dok? Bisa diprediksi? Vaksin kan vaksin ini kan untuk orang sehat ya, bukan untuk orang sakit. Jadi bukan sakit terus divaksin terus sembuh, nggak kayak gitu. Oh nggak ya? Karena cuma orang TBC kena buat TBC kasih obat yang 4 biji itu, kemudian sehat 6 bulan nggak kayak gitu. Vaksin itu ya sama kayak vaksin cacar, vaksin DPT, vaksin BCG waktu kita baru lahir, vaksin polio gitu ya. Vaksin itu masih tahapannya masih panjang. Masih panjang banget ya. Vaksin itu kan memenuhi harus 3, obat itu kan kalau mau diedarkan harus memenuhi 3 fase ya. Fase pertama fase laboratorium. Ya, kemudian fase kedua ujinya terhadap hewan. Fase yang ketiga yang sekarang dipakai di Indonesia juga sudah ada, fase uji manusia. Jadi vaksinnya dites ke manusia, kemudian apakah orang itu kena atau enggak, ada efek samping atau enggak. Dan itu tidak bisa diuji dalam 2-3 hari. Itu menurut saya harus bertahun. Kenapa? Ya kita harus pastikan tidak ada efek samping. Ya kan? Jangan pula nanti dia positif, ya dia memang nggak kena corona, tapi gara-gara itu terus nanti misalnya jadi buta, atau misalnya gara-gara itu jadi nggak bisa mendengar. Nah itu kan harus dicek lagi. Nggak bisa unjuk-unjuk, obat ini berhasil untuk COVID, tapi efek sampingnya nggak ada. Nggak boleh juga begitu. Nah itu ada tahapannya untuk menilai itu. Iya, untuk sebenarnya dok ya, COVID ini bisa selesai dengan cepat atau nggak sih sebenarnya? Kalau melihat perilaku manusia, saya rasa nggak bisa cepat. Nggak bisa cepat ya? Prediksi 5 tahun bisa? Ya, saya pernah membuat eksperimen dan bertanya itu kepada masyarakat. Nah, masyarakat sendiri nggak tahu bagaimana berhentinya. Bagaimana kalau masyarakat nggak tahu perilaku itu bisa dibuat? Jadi kalau untuk berhenti, pertama vaksinnya ada. Yang kedua, kebiasaan baru itu memang sudah jadi habit. New normal ya, berarti ya? Yakin nggak bisa sekarang semua orang pakai masker? Yakin nggak semua orang sekarang bisa jaga jarak menjadi suatu habit? Yakin nggak sekarang kalau misalnya dia harus punya hand sanitizer? Iya. Kalau itu belum jadi habit semua masyarakat, saya belum yakin ini akan segera habis. Tapi saya tuh pernah dok lihat di
di YouTube tuh ada berita bahwa Wuhan itu sekarang sudah benar-benar, yang dulunya itu pusat corona di Wuhan, sekarang dia sudah benar-benar terbebas dari corona. Wuhan itu sistem komunis, pemerintah yang memegang aturan penuh, masyarakat nggak boleh melanggar. Kita kan nggak kayak gitu. Siapa yang berani melanggar kebijakan pemerintahnya di sana? Langsung kena tangkap, langsung dieksekusi. Jadi nggak bisa punya pengaruh apapun. Nah, ketika pemerintahnya memang menerapkan protap, kamu harus begini, harus begini, harus begini, dalam hal itu memang betul-betul protokol kesehatan, langsung dijalankan masyarakatnya. Tapi di Indonesia yang ngeyel banyak, yang merasa lebih pintar banyak. Oke. Saya tidak yakin kalau mungkin di luar negeri dengan protokol yang seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau di Indonesia saya belum bisa merasa yakin kita cepat keluar karena masyarakatnya masih seperti ini. Oke, jadi menarik sekali sih ini sebenarnya. Kayak aku awalnya juga teori konspirasi juga sih sebenarnya, Dok. Cuman tadi habis kita ngobrol-ngobrol kayaknya ya benar juga ya. Yang diuntungkan kalau misal kita diuntungkan dari bidang kesehatan, kalau dokternya mati semuanya ya buat apa gitu kan? Iya sih, itu benar. Lucu juga sih sebenarnya. Orang-orang kalau bahas-bahas teori konspirasi sebenarnya seru-seru, cuman ujung-ujungnya ini loh yang benar-benar diuntungkan siapa sih? Gak ada juga. Kayak gitu juga sih. Kalau di Wuhan tuh bener-bener mereka udah bener-bener pesta pora, udah terbebas dari corona, mereka udah bener-bener pesta besar-besaran. Kalau ada hasil lewat proses, nah kita harus tahu prosesnya, jangan lihat orang udah kita kan keluar juga, tapi prosesnya beda, nggak kan mungkin, ya kan? Orang itu sudah, tapi bagaimana pemerintahnya melakukan kebijakan kita nggak mau tahu, kita mau tahunya cuma orang itu udah bisa kok, terus kita melakukan kayak gitu juga kayak mereka. Oh ya nggak berani lah kita mengatakan itu sama, beda banget deh. Oke. Tahu nggak dulu waktu awal-awal yang mengerikan kita lihat suasana di Wuhan dari bulan Desember sampai bulan Maret yang sebelum kita kan suasana melihat Wuhan itu mengerikan kan? Mengerikan. Tapi tahu nggak berapa jumlah yang meninggal di situ? Berapa yang terpapar? Cuma 80.000. Itu udah seheboh apapun kita melihat mereka kan. Di Indonesia sekarang sudah 100 berapa yang mungkin. Tapi kan itu ada yang bilang bahwa kalau misal itu bukan benar-benar COVID sendiri, itu ada kayak memang mungkin benar lah masih ada yang disembunyikan. Tapi kan permasalahannya mereka betul-betul membuat suasananya memang lockdown, ditutup. Masalah jumlahnya mungkin masih ada yang ditutup, tapi kan kita membandingkan lah. Mereka kan betul-betul di rumah, kemudian mereka betul-betul memang prioritas untuk kesehatan. Indonesia sekarang lihat sendiri. Keadaan kita bagaimana? Sama nggak dengan keadaan waktu mereka dulu? Enggak, jauh sekali bedanya. Jadi kalau kita mau berpikir kita bakal kayak mereka dalam waktu dekat, ya saya menyaksikan itu. Wah, iya juga sih, betul-betul. Wah, ini hari belum ini lagi pilkada kan, tengok tuh pilkada. Nah, habis ini pilkada tuh habis ini. Nah, tengok kumpul-kumpul, kemudian apa nggak makin ngeri klasternya. Aduh, Surabaya mah warkop masih buka. Masih buka warkop sekarang. Ya itu. Warung-warung itu masih buka semuanya. Masih banyak orang juga, benar-benar masih banyak orang. Ya kalau menurut saya buka itu nggak masalah, selama memang protap itu jalan. Jangan pula gara-gara itu semua nggak jalan. Orang mau makan apa? Kedai kopi mau buka apa? Mau makan apa? Gitu. Karyawannya mau makan pakai apa? Ya nggak apa-apa. Tapi memang betul-betul protap itu jalan. Yang nggak pakai masker ditegur. Kayak Cristiano Ronaldo itu kan, tahu kan? Yang ada bukan meme sih, yang ada yang kemarin di stadion sepak bola dia nggak pakai masker. Iya, ditegur kan, ditegur. Ya memang begitu, dikasih tahu dulu kamu nggak pakai masker, kalau pakai masker nggak mau juga baru disanksi. Ya kalau menurut saya begitu, jangan ditutup semua juga bahaya, banyak yang pengangguran. Jalan aja, tapi memang menjalankan protokol itu, kalau nggak sanksi. Karena menurut saya itu yang lebih baik dari segala pilihan yang ada. Supaya paling gawat. Oke, banyak orang yang di PHK jadinya. Oke, Dok, terima kasih banyak. Ini kita udah gak kerasa banget. Jadi berarti ini 24 lah ya. Udah 1 jam lebih, bayangin, gila. Seru banget sih buat bahas-bahas corona sih untuk saat ini ya, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Mungkin ada itu, Dok, apa namanya pesan-pesan buat masyarakat di Indonesia. Oke, pesan pertama terkait dengan kesehatan jiwa ya, karena saya juga belajar tentang mental illness. Maka quote yang saya buat adalah bukan bajumu yang sempit tapi badanmu yang besar, bukan masalahmu yang besar tapi cara berpikirmu yang sempit. Widih.
Yang kedua adalah memahami COVID. COVID ini penularannya manusia ke manusia. Memang nggak semua orang yang kena itu bergejala berat. Ada orang yang tak bergejala, ada orang yang sedang, ada yang menjadi parah dan meninggal. Jadi kita harus satu frekuensi dalam memahami ini. Kalau kita tak bergejala, ya janganlah kita menularkan orang yang bergejala nantinya gitu. Jadi ya kita tetap harus mewaspadai diri. Jadi saya sering menganalogikannya begini. Kita ini sekarang seolah-olah kita berada dengan orang yang sedang membawa singa di jalan raya. Oke, mungkin saja orang yang bawa singa itu punya kemampuan yang bisa menjinakkan singa. Nah, tapi ketika singanya itu nggak jinak, dia akan bisa menggigit orang lain. Ya wajar kan kalau kita menjaga jarak dengan orang yang bawa singa. Iya. Nah, masalahnya adalah COVID ini hampir sama dengan singa. Bedanya singanya bendanya ada, bisa dilihat. COVID tidak ada. Mungkin ada orang yang kebal dengan corona, atau mungkin bukan kebal ya, tapi dia memang tak bergejala, bagus imunnya, bagus. Ya kan? Nah, tapi ada orang lain yang kena langsung tumbang gitu. Ya janganlah kalau bisa janganlah yang menyempelekan ini. Ya mungkin dia kebal lah. Masih banyak yang saya dilihat di Medan ini yang nggak pakai baju malahan keluar, jangan pakai masker baju, gitu ya, pakai becak dia narik. Ya janganlah kayak gitu kali gitu. Artinya kita menjagalah orang lain belum tentu sekuat Anda. Ya, nah, jadi pakai masker, ya gunakan hand sanitizer, kemudian jaga jarak. Jaga jarak juga. Kalau saya sekarang mengatakannya 6M, bukan 3M lagi ya, bukan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, tapi juga manage pola pikir, pola pikir, pola hidup itu ya tidur cukup, kemudian olahraga, kemudian satu lagi pola makan. Jadi pola makannya, manage pola makan ya, itu artinya asupan nutrisi yang bergizi lah. Jangan makan kerupuk sama jengkol aja gitu. Harus ada proteinnya, ada karbonnya, ada mineralnya, vitaminnya ya. Oke, itu aja mungkin pesan saya. Tetap jaga diri, be smart and stay healthy. Oke, terima kasih banyak Dokter Dilan. Ditunggu untuk podcast selanjutnya. Kalau misal Dokter Dilan ada waktu lagi. Kalau gitu di Agile Talk saatnya bicara, kita tutup hari ini. Ya.